Ada mekanik yang sangat jarang melihat mobil-mobil ini, sehingga ketika salah satunya masuk ke bengkel, mereka berpikir itu adalah penampakan UFO. Ini benar-benar kunjungan mekanik yang legendaris. Pada tahun 2026, sementara obsolescensi terencana menghancurkan dompet Anda dengan komponen plastik, hari ini kami menyelamatkan 15 mesin yang dirancang di bawah filosofi rekayasa berlebihan mutlak. Kami akan menganalisis mengapa mesin-mesin ini mengabaikan berlalunya waktu. Tetaplah sampai di posisi nomor 1, karena itu adalah kendaraan yang telah melampaui 1 juta kilometer. Mari kita mulai. Nomor 15, Mazda MX-5 Miata. Ketika kita berpikir tentang mobil sport, kita sering mengaitkannya dengan kerapuhan, biaya perawatan yang sangat mahal, dan kunjungan konstan ke spesialis. Namun, Mazda Miata mematahkan skema itu sejak kemunculannya pada akhir tahun 80-an. Kunci keandalan abadinya terletak pada kenyataan bahwa Mazda menerapkan resep kesederhanaan Jepang pada konsep roadster Inggris yang pada awalnya terkenal karena tidak dapat diandalkan. Mesin 4 silinder yang menggerakkan mobil sport kecil ini adalah pelajaran tentang kejujuran mekanis. Dengan tidak menggunakan turbo di sebagian besar generasi paling ikoniknya, tekanan internal blok tetap berada pada tingkat yang sangat konservatif. Ini berarti bahwa packing kepala silinder, piston, dan katup tidak mengalami hukuman termal ekstrem setiap kali kita menginjak pedal gas. Poin fundamental lainnya adalah transmisi manualnya. Ini dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tidak hanya karena sentuhan pendek dan presisi, tetapi juga karena ketahanannya. Sinkronisasi dirancang terlalu besar untuk torsi yang ditangani mesin, yang memungkinkan bahwa bahkan setelah puluhan tahun pergantian gigi yang agresif, gearbox tetap berfungsi dengan kehalusan hari pertama. Mazda juga mempertahankan manajemen elektronik yang sangat bersih. Berbeda dengan pabrikan lain yang membanjiri mobil mereka dengan sensor yang tidak perlu yang akhirnya mengirimkan peringatan palsu ke dashboard, Miata berfokus pada hal-hal penting. Sistem pendingin dirancang untuk bekerja di berbagai iklim tanpa lelah, menggunakan radiator yang, meskipun sederhana, memiliki aliran udara yang dioptimalkan oleh aerodinamika depan mobil itu sendiri. Memiliki salah satu contoh ini adalah hal yang paling dekat dengan memiliki mainan yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah kendaraan yang mengundang untuk dikendarai dengan gembira, karena Anda tahu bahwa pada akhirnya Anda akan menyimpannya di garasi. Dan tidak akan ada setetes minyak pun di lantai atau suara aneh apapun yang berasal dari ruang mesin. Ini adalah bukti hidup bahwa kesenangan dan keandalan mutlak dapat berjalan seiring jika rekayasa tetap murni. Nomor 14, Honda Civic. Berbicara tentang umur panjang tanpa menyebut Honda Civic akan menjadi tidak menghormati sejarah otomotif. Terutama ketika kita berfokus pada generasi ke-9 dan ke-10, kita menemukan titik manis di mana teknologi mencapai kematangan tanpa menjadi terlalu rewel. Jantung legenda Honda adalah sistem eVTEC. Teknologi distribusi katup variabel ini mungkin adalah sistem paling andal yang pernah dirancang untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Berbeda dengan sistem distribusi variabel lainnya yang bergantung pada mekanisme hidrolik kompleks yang rentan terhadap kebocoran atau kegagalan tekanan, eVTEC menggunakan sistem pin dan kam yang praktis tidak bisa salah. Ini adalah tarian mekanis sempurna yang memungkinkan mobil menjadi efisien dalam lalu lintas kota dan energik di jalan raya. Semuanya tanpa menambahkan titik kegagalan yang signifikan. Blok mesin Civic ini biasanya terbuat dari paduan aluminium berkekuatan tinggi dengan liner silinder yang menahan gesekan minimal. Ini berarti keausan internal yang hampir tidak ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Honda memiliki obsesi khusus dengan kualitas komponen listriknya. Sementara mobil lain di segmennya mulai mengalami masalah dengan jendela elektrik, sistem infotainment, atau sensor mesin setelah 5 tahun, sebuah Civic biasanya menjaga semua fungsinya tetap utuh selama puluhan tahun. Suspensi adalah salah satu kekuatannya yang lain. Desain trailing arm atau multilink, tergantung pada model yang tepat, menggunakan bushing karet berdensitas tinggi yang tidak mudah retak, menjaga keselarasan kendaraan dan melindungi ban dari keausan yang tidak merata. Pemilik Civic sering bercanda bahwa satu-satunya yang dibutuhkan mobil ini adalah bensin dan penggantian oli sesekali. Dan kenyataannya tidak jauh dari lelucon itu. Ini adalah mobil yang dirancang untuk orang-orang yang melihat kendaraan sebagai alat kebebasan, bukan sebagai beban finansial. Generasi ke-10, bahkan dengan pengenalan mesin turbo yang lebih kecil, telah menunjukkan bahwa Honda tahu bagaimana membangun turbo yang tahan lama, menerapkan pelajaran yang dipelajari di Formula 1, untuk memastikan bahwa pendinginan keong konstan dan efisien,
menghindari karbonisasi oli yang biasanya membunuh mesin serupa lainnya. Ini tidak diragukan lagi adalah standar emas bagi siapapun yang mencari transportasi pribadi yang tidak mengenal kata kekalahan. Nomor 13, Toyota Corolla. Jika dunia adalah tempat yang logis, kita semua akan mengendarai Toyota Corolla. Kendaraan ini bukan hanya alat transportasi, ini adalah pernyataan prinsip terhadap kerumitan yang tidak perlu. Corolla telah mengukuhkan reputasinya sebagai mobil abadi berkat filosofi desain yang oleh Toyota disebut Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Alih-alih secara radikal mengubah arsitektur mesinnya setiap beberapa tahun untuk mengikuti tren, Toyota mengambil desain yang sudah berfungsi dan memolesnya hingga kemungkinan kegagalan secara statistik mendekati nol. Mesin seri ZR yang kita temukan di banyak versi modernnya adalah contoh dari ini. Ini adalah mesin yang tidak bertujuan untuk menjadi yang paling bertenaga atau tercepat, tetapi yang paling konstan. Para insinyur telah memprioritaskan manajemen panas di atas segalanya. Mesin dingin atau mesin yang terlalu panas adalah mesin yang mati muda. Sistem pelumasan Corolla dirancang agar oli mencapai bagian atas blok dalam sepersekian detik setelah start, menghilangkan keausan logam terhadap logam dalam keadaan dingin, yaitu saat 80% kerusakan pada mesin normal terjadi. Tetapi keandalan Corolla tidak berhenti pada mesin. Sistem pengeremannya, bantalan rodanya, dan bahkan sasisnya sendiri diperlakukan dengan proses anti-korosi yang melebihi standar industri. Umum melihat Corolla berusia 20 tahun di kota-kota pesisir tanpa satupun jejak karat struktural. Pada versi hibrida yang lebih baru, Toyota telah membawa daya tahan ke tingkat yang baru dengan menghilangkan komponen tradisional seperti alternator, motor starter, dan sabuk timing. Mereka telah menghilangkan bagian-bagian yang biasanya rusak karena keausan mekanis. Transmisi planetar dari hibrida mereka adalah salah satu karya rekayasa paling brilian dalam sejarah. Tidak ada kopling yang aus atau sabuk yang putus. Ini adalah koneksi mekanis langsung yang dapat bertahan sepanjang masa pakai kendaraan tanpa perlu intervensi. Corolla adalah mobil yang Anda beli ketika Anda tidak ingin kembali ke bengkel selama bertahun-tahun. Ini adalah ketenangan pikiran yang terbuat dari logam. Teman diam yang akan selalu menyala di pagi hari, tidak peduli apakah cuacanya sangat panas atau di bawah nol. Ini tidak perlu menarik perhatian karena nilainya terletak pada kekebalannya. Nomor 12, Subaru Outback. Subaru Outback adalah kendaraan yang menempati tempat khusus dalam daftar ini karena menggabungkan ketahanan kendaraan segala medan dengan keandalan sedan Jepang kelas atas. Rahasia terbaiknya adalah konfigurasi mesin boxer. Dengan silinder yang disusun secara horizontal dan berlawanan, mesin memiliki keseimbangan alami yang menghilangkan getaran yang biasanya mengguncang mesin inline atau V. Lebih sedikit getaran berarti lebih sedikit kelelahan untuk penopang mesin dan semua komponen periferal. Tetapi yang benar-benar membuat Outback menjadi mesin abadi adalah sistem penggerak semua roda simetrisnya. Berbeda dengan sistem lain yang hanya aktif ketika mendeteksi hilangnya traksi, sistem Subaru selalu terhubung, mendistribusikan tenaga secara konstan. Ini mencegah guncangan torsi tiba-tiba yang biasanya merusak diferensial pada kendaraan lain. Komponen transmisi dan poros penggerak dirancang untuk menahan penggunaan kasar di luar aspal, yang berarti bahwa dalam penggunaan perkotaan normal, mereka bekerja hanya pada sekitar 30% dari kapasitas sebenarnya. Margin ketahanan itulah yang memungkinkan mereka mencapai jarak tempuh yang sangat tinggi. Struktur Outback juga diperkuat dengan baja berkekuatan ultra tinggi di titik-titik kunci yang mencegah sasis melentur dan menghasilkan suara atau ketidaksesuaian pada pintu dan panel seiring berjalannya waktu. Subaru telah menyempurnakan segel dan gasketnya untuk menyelesaikan masalah di masa lalu. Dan versi saat ini adalah tank perang sejati yang berpakaian kendaraan keluarga. Ini adalah mobil yang disukai oleh mereka yang tinggal di iklim ekstrem, di mana kerusakan mekanis bukan hanya gangguan, tetapi bahaya nyata. Kepercayaan yang dihasilkan dari mengetahui bahwa Anda memiliki sistem traksi yang tidak bisa salah, dan mesin yang telah teruji dalam kondisi rally yang paling sulit adalah sesuatu yang hanya sedikit pabrikan yang bisa tawarkan. Outback bukan hanya mobil untuk pergi bekerja. Ini adalah investasi dalam keamanan dan umur panjang. Kendaraan yang tampaknya menyerap hukuman jalan tanpa mengeluh, menjaga integritas struktural yang akan dicemburui oleh banyak mobil mewah. Setelah 5 tahun penggunaan, ini adalah definisi rekayasa dengan tujuan, di mana setiap bagian memiliki alasan untuk ada dan dibuat agar bertahan lebih lama dari pemiliknya. Nomor 11, Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer adalah nama yang bergema kuat dalam catatan sejarah otomotif sport
Tetapi versi sipilnya adalah tempat kita benar-benar menemukan salah satu pelajaran terbaik tentang daya tahan Jepang. Alasan mengapa sedan ini dianggap sebagai batu terletak pada blok mesinnya, khususnya pada varian yang menggunakan desain besi tuang legendaris. Berbeda dengan mesin modern yang menggunakan aluminium untuk mengurangi bobot, besi tuang memiliki stabilitas termal yang superior dan ketahanan terhadap deformasi yang hampir tidak dapat dicapai oleh bahan lain. Ini berarti bahwa bahkan jika sistem pendingin mengalami sedikit masalah, mesin memiliki kapasitas penyerapan panas yang jauh lebih besar sebelum kepala silinder memutuskan untuk bengkok. Para insinyur Mitsubishi yang dipengaruhi oleh tuntutan kejuaraan rally dunia merancang komponen internal Lancer dengan toleransi yang memungkinkan aliran oli konstan, bahkan di bawah sudut kemiringan yang curam. Kesederhanaan sistem injeksi elektroniknya adalah poin lain yang menguntungkannya. Ia menggunakan sensor buatan yang kokoh yang biasanya tidak rusak karena getaran atau kelembaban. Selain itu, skema suspensi belakang independen, meskipun menambahkan sedikit lebih banyak kerumitan daripada poros torsi sederhana, dibuat dengan lengan kontrol baja tebal yang dapat menahan lubang yang dalam tanpa keluar dari kesejajaran. Ini adalah mobil yang terasa kokoh saat dikendarai karena memang demikian. Tidak ada trik iklan di sini. Ini hanyalah logam berkualitas tinggi yang dirakit dengan presisi budaya, yang menghargai umur panjang di atas kemewahan sesaat. Mereka yang memiliki Lancer dari generasi ini tahu bahwa mereka memiliki di tangan mereka kendaraan yang, meskipun mungkin terlihat sederhana, menyembunyikan bagian dalam juara yang menolak untuk mati. Nomor 10, Volvo seri 240/740. Jika ada museum yang didedikasikan untuk keabadian mekanis, seri 240 dan 740 dari Volvo akan menempati tempat sentral. Kendaraan-kendaraan ini dikenal di seluruh dunia sebagai tank Swedia, dan ini bukan hanya kiasan berdasarkan estetika kotak-kotak dan kokohnya. Arsitektur mobil-mobil ini dirancang pada masa ketika Volvo tidak mencari persaingan dalam kecepatan, melainkan dalam keamanan dan masa pakai. Mesin seri B, yang dikenal luas sebagai blok merah, adalah salah satu mesin 4 silinder paling tangguh yang pernah dibuat oleh manusia. Desainnya sangat sederhana, sehingga mekanik dengan peralatan dasar dapat melakukan hampir semua perbaikan, meskipun kenyataannya sangat jarang dibutuhkan. Kunci untuk 1 juta kilometernya, angka yang banyak unit telah capai dan bahkan lewati, terletak pada kelebihan dimensi komponen-komponennya. Poros engkol dan batang penghubung begitu masif, sehingga tampak seperti diambil dari mesin truk kecil. Selain itu, sistem penggerak roda belakang menggunakan poros kaku yang hampir tidak bisa dihancurkan dalam kondisi beban normal. Perlindungan korosi Volvo pada tahun-tahun itu legendaris. Mereka menggunakan bakseng dan lapisan cat dasar yang begitu tebal, sehingga mobil yang beroperasi di negara-negara dengan salju dan garam konstan di jalanan hari ini terlihat seperti baru. Interiornya, meskipun sederhana, menggunakan bahan-bahan yang tidak rusak oleh sinar matahari, menghindari keretakan khas plastik tua. Masuk ke Volvo 740 adalah masuk ke kapsul waktu yang terasa sama kokohnya hari ini. Seperti saat keluar dari pabrik di Gothenburg 30 atau 40 tahun yang lalu. Ini adalah antitesis masyarakat konsumen saat ini. Produk yang dibuat untuk bertahan seumur hidup dan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak. Nomor 9, Honda Accord V6. Sementara banyak produsen berjuang untuk menggabungkan mesin besar dengan keandalan jangka panjang, Honda Accord dengan mesin 6 silinder berbentuk V berhasil menemukan formula yang sempurna. Kendaraan ini mewakili keseimbangan maksimum antara tenaga yang dibutuhkan untuk berkendara tanpa usaha dan rekayasa presisi yang mencegah keausan dini. Mesin J-Series Honda adalah karya seni rekayasa mekanik. Mesin ini menggunakan sudut 60 derajat yang memungkinkan operasi yang sangat halus, mengurangi gaya orde kedua yang menyebabkan getaran merusak. Apa yang membuat mesin ini abadi adalah sistem manajemen silinder variabelnya, yang dalam versi yang ditingkatkan memungkinkan penonaktifan bank silinder untuk menghemat bahan bakar tanpa mengorbankan pelumasan bagian yang tidak aktif. Honda menerapkan sistem sabuk penggerak yang, jika diganti sesuai dengan manual perawatan, menjamin bahwa mesin akan berfungsi dengan tenang dan efisien selama ratusan ribu kilometer. Transmisi otomatis yang menyertai V6 ini, setelah memperbaiki beberapa kesalahan di awal tahun 2000, menjadi unit transfer daya yang sangat andal, mampu mengelola torsi tambahan tanpa terlalu panas. Accord V6 adalah mobil ideal bagi mereka yang menempuh ribuan kilometer di jalan raya. Stabilitasnya pada kecepatan tinggi dan cadangan tenaga yang tersedia membuat mesin selalu bekerja santai,
seringkali beroperasi pada kurang dari 2.500 putaran per menit. Tingkat stres mekanis yang rendah ini adalah rahasia di balik umur panjangnya. Selain itu, Honda menggunakan cat dan lapisan eksterior yang tahan lama dengan sangat baik, menjaga nilai jual kembali dan penampilan estetika, bahkan setelah 1 dekade terpapar elemen. Ini adalah mobil yang menawarkan pengalaman kemewahan dan kinerja tanpa mimpi buruk perbaikan mahal yang seringkali menimpa pesaing Eropanya. Nomor 8, Toyota Camry. Kita tiba di raja absolut sedan ukuran menengah, Toyota Camry. Jika Corolla adalah standar awal keandalan, Camry adalah gelar doktor dalam hal itu. Mobil ini telah menjadi kendaraan pilihan bagi para pengemudi taksi di kota-kota di seluruh dunia, dari New York hingga Dubai, dan ada alasan teknis yang sangat jelas untuk itu. Camry dirancang dengan konsep efisiensi thermal total. Setiap derajat panas yang dihasilkan oleh mesin yang tidak diubah menjadi gerakan atau tidak dibuang dengan benar adalah musuh bagi masa pakai oli dan segel. Toyota menggunakan radiator efisiensi tinggi dan kipas dengan kontrol kecepatan variabel yang menjaga mesin pada suhu operasional yang sempurna. Tidak peduli apakah mobil berhenti di kemacetan pada 40 derajat Celcius. Mesin 4 silinder 2,5 liter adalah mungkin mesin yang paling seimbang di pasar. Ini bukan mesin balap, tetapi penyaluran torsinya datar dan dapat diprediksi, yang mencegah transmisi mengalami sentakan yang tidak perlu. Berbicara tentang transmisi, Toyota terus menggunakan transmisi otomatis konverter torsi daripada unit variabel kontinu yang rapuh pada model non-hibridnya yang lebih besar. Ini memastikan bahwa kendaraan dapat menarik atau mendaki tanjakan curam tanpa sabuk logam pada gearbox modern, mulai slip dan menghasilkan serutan logam. Isolasi akustik dan kualitas bahan dashboard dirancang agar mobil tidak hanya berfungsi secara mekanis, tetapi juga pengalaman pengguna tidak menurun. Adalah umum untuk menemukan unit model ini melebihi 500.000 km dengan mesin asli tanpa pernah dibuka untuk perbaikan besar. Manajemen elektronik Toyota bersifat konservatif. Mereka tidak berusaha mengeluarkan setiap tenaga kuda terakhir, tetapi memastikan bahwa setiap ledakan di dalam ruang bakar sempurna dan tidak meninggalkan residu karbon yang dapat menyumbat cincin piston. Camry adalah pada dasarnya pembelian paling cerdas yang dapat dilakukan seseorang jika tujuannya adalah membeli mobil hari ini dan melupakan mencari pengganti selama 20 tahun ke depan. Ini adalah kemenangan rekayasa yang masuk akal atas keusangan. Filosofi yang menyatukan keempat pejuang ini adalah sama, keyakinan bahwa kendaraan harus menjadi aset dan bukan beban. Dengan menganalisis model-model ini, kita melihat pola yang jelas dari mesin yang tidak didorong hingga batas fisik dan sistem pendukung yang telah dirancang dengan bahan berkualitas tinggi. Daya tahan bukan hasil dari satu komponen ajaib, melainkan harmoni antara mesin, transmisi, dan sasis. Ketika ketiga elemen ini selaras di bawah premis ketahanan, hasilnya adalah mesin yang seolah-olah mengolok-olok waktu. Di dunia yang mendorong kita untuk mengganti mobil setiap 3 tahun melalui kontrak sewa dan keusangan teknologi, kendaraan-kendaraan ini berdiri sebagai monumen bagi era ketika segala sesuatu dibuat untuk bertahan. Mereka tidak membutuhkan kampanye pemasaran yang agresif atau lampu LED yang tidak perlu untuk menunjukkan nilai mereka. Reputasi mereka dibangun setiap pagi ketika pemilik memutar kunci atau menekan tombol start dan mesin merespons dengan suara yang solid dan tenang, siap menghadapi 1000 km jalan lainnya. Ini adalah esensi sejati dari rekayasa yang menghargai pengguna, yang memahami bahwa kebebasan yang diberikan oleh mobil hanya nyata jika dapat diandalkan tanpa syarat. Nomor 7, Toyota Hilux garis miring Tacoma. Toyota Hilux dan rekanannya di Amerika Utara Tacoma telah mencapai status yang hampir mistis dalam budaya otomotif global sebagai truk pickup yang tidak dapat dihancurkan. Reputasi ini bukan hasil dari kampanye iklan, melainkan arsitektur sasis tangga dan palang silang yang dibuat dengan baja berkekuatan tinggi dan penampang melintang yang masif. Tidak seperti kendaraan unibody, rangka ini memungkinkan torsi medan diserap oleh struktur itu sendiri tanpa mengorbankan integritas kabin. Di bagian mekanis, mesin diesel seri KAD dan GED yang lebih baru terkenal dengan rasio kompresi rendah untuk diesel yang mengurangi stres thermal dan mekanis pada piston dan liner silinder. Sistem injeksi common rail dilindungi oleh beberapa tahap penyaringan, memungkinkan mesin mencerna bahan bakar berkualitas meragukan di daerah terpencil di dunia tanpa mengalami kerusakan besar. Dalam versi bensin, mesin 2,7 liter adalah contoh kesederhanaan. Ia menggunakan rantai penggerak logam yang dirancang untuk bertahan seumur hidup mesin dan tidak memiliki sistem induksi paksa yang kompleks, menghilangkan titik kegagalan umum seperti turbocharger.
Suspensi depan double wishbone dan poros belakang kaku dengan pegas daun adalah konfigurasi yang terbukti yang mengutamakan kapasitas beban dan daya tahan daripada kenyamanan berkendara. Memastikan bahwa bahkan dimuat hingga kapasitas teknis maksimumnya, geometri kemudi tetap akurat. Ini adalah kendaraan yang memahami bahwa misi utamanya adalah mencapai tujuan. Tidak peduli apakah jalan terdiri dari bebatuan, pasir, atau lumpur dalam. Nomor 6, Nissan Patrol IE61. Nissan Patrol generasi 1997 yang dikenal sebagai Y61 adalah penguasa tak terbantahkan bukit pasir Sahara dan gurun semenanjung Arab. Sementara produsen lain condong ke arah suspensi independen untuk meningkatkan kenyamanan berkendara di jalan raya, Nissan mempertahankan poros kaku baik di bagian depan maupun belakang, dihubungkan oleh lengan kontrol dengan ketebalan yang tampak seperti milik mesin pertanian. Konfigurasi ini sangat penting untuk penggunaan off-road ekstrim, karena menjaga jarak bebas tanah yang konstan dan memungkinkan artikulasi yang menjaga roda tetap bersentuhan dengan tanah dalam situasi yang paling tidak mungkin. Mesin paling ikonik dari seri ini adalah TD42, diesel 6 silinder 4,2 liter, yang secara harfiah merupakan sepotong besi cor abadi. Mesin ini tidak memiliki sabuk penggerak, melainkan kaskade roda gigi yang menyingkronkan poros engkol dengan pompa injeksi, menghilangkan kemungkinan kerusakan karena perawatan yang lalai. Ini adalah mesin naturally aspirated yang menghasilkan torsi besar dari putaran rendah, ideal untuk menyelamatkan kendaraan lain atau mendaki tanjakan curam. Diferensial kendaraan ini sangat kokoh, sehingga sering dicari oleh para penggemar off-road untuk dipasang di merek lain. Kotak transfer dioperasikan secara mekanis oleh tuas fisik, menghindari aktuator listrik yang sering gagal dengan masuknya air atau debu halus. Patrol Y61 bukan hanya mobil. Ini adalah alat bertahan hidup yang telah membuktikan bahwa kompleksitas adalah musuh keandalan di iklim paling ekstrem di planet ini. Nomor 5, Isuzu D-Max. Isuzu D-Max menduduki tempat istimewa dalam daftar ini karena merupakan produk dari sebuah perusahaan yang tidak memproduksi mobil penumpang konvensional, melainkan mesin diesel industri dan truk pengangkut berat. Warisan ini terasa di setiap baut D-Max. Mesin 3 liter seri J pada dasarnya adalah mesin truk ringan yang disesuaikan dengan bodi pickup. Silindernya memiliki lapisan cor induksi frekuensi tinggi yang secara drastis mengurangi keausan gesekan jangka panjang. Berbeda dengan para pesaingnya, Isuzu menggunakan turbo kompresor geometri variabel dengan bantalan beban tinggi yang dirancang untuk menahan siklus kerja berkelanjutan tanpa ketidakseimbangan termal. Pengelolaan oli adalah keunggulan lainnya. Bak oli memiliki kapasitas di atas rata-rata untuk memastikan pelumas mempertahankan sifatnya lebih lama, melindungi komponen internal, bahkan dalam kondisi beban ekstrem di bawah terik matahari tropis. Sasisnya memiliki 8 palang penguat yang memberikan kekakuan torsi terdepan di kelasnya. Isuzu telah mempertahankan desain kabin fungsional, di mana komponen kelistrikan disederhanakan dan dilindungi dengan segel standar militer terhadap kelembaban. Ini adalah pilihan favorit untuk armada pertambangan dan pertanian karena biaya operasional per kilometer adalah yang terendah di industri. Karena kendaraan ini sama sekali tidak memerlukan perbaikan di luar perawatan preventif dasar. D-Max adalah bukti bahwa ketika mentalitas desain kendaraan komersial berat diterapkan pada truk pickup konsumen, hasilnya adalah mesin dengan ketahanan luar biasa. Nomor 4, Mercedes-Benz W123 diesel abadi. Mercedes-Benz W123 yang diproduksi antara tahun 70 dan 80 mewakili puncak kualitas konstruksi Jerman sebelum elektronik dan optimisasi biaya mengubah industri selamanya. Model ini terkenal karena memaksa merek itu sendiri untuk memikirkan kembali strategi keuangannya, karena unitnya sangat tahan lama, sehingga pelanggan tidak merasa perlu membeli model baru selama berpuluh-puluh tahun. Inti dari legendanya adalah mesin OM 617, diesel 5 silinder 3 liter yang secara luas dianggap sebagai mesin pembakaran internal paling andal dalam sejarah. Mesin ini menggunakan blok besi cor dan pompa injeksi mekanis Bosch yang mampu beroperasi, bahkan dengan bahan bakar nabati yang disaring dalam keadaan darurat. Tidak ada sensor kompleks atau komputer yang mengelola campuran. Semuanya adalah fisika dan tekanan hidrolik. Kualitas material di bagian interior sedemikian rupa, sehingga umum menemukan contoh dengan 600.000 km yang jok dan dashboardnya tidak menunjukkan satu pun retakan.
Toleransi perakitan sangat ketat, sehingga pintu tertutup dengan suara kedap udara, yang bahkan mobil mewah modern pun sulit menirunya. Sistem suspensi belakang multilink sangat canggih untuk masanya, menggunakan busing karet dengan kepadatan yang seolah mengabaikan berjalannya waktu. Di banyak negara berkembang, mobil-mobil ini masih berfungsi sebagai taksi utama saat ini, telah melewati 1 juta kilometer tanpa perlu membangun kembali blok mesin. W123 bukan hanya kemenangan rekayasa, tetapi juga kesaksian filosofi, di mana prestis merek didasarkan pada ketidakmungkinan produknya gagal. Ini mungkin adalah mobil terakhir yang dibangun dengan standar keabadian. Benang merah dari keempat raksasa ini adalah ketahanan di atas kinerja sesaat. Baik di padang pasir atau di jalan-jalan kota Eropa, kendaraan ini telah menunjukkan bahwa ketika prioritas para insinyur adalah integritas mekanis, waktu menjadi pengamat sederhana. Setiap model ini menggunakan solusi teknis yang saat ini dianggap mahal atau tidak perlu oleh Departemen Keuangan perusahaan besar, tetapi justru keputusan itulah yang memungkinkan mereka terus berjalan ketika rekan-rekan mereka telah didaur ulang. Kekuatan kasar strukturnya dan kesederhanaan mesinnya adalah pernyataan prinsip di era obsolesensi terencana. Ini adalah kendaraan yang dipilih oleh mereka, yang hidup atau mata pencariannya bergantung pada mobilitas konstan di medan di mana tidak ada bengkel di sekitar. Mereka dalam arti kata yang sebenarnya adalah raksasa ketahanan ekstrim. Nomor 3, Toyota Land Cruiser, seri 70 dan 200. Toyota Land Cruiser, khususnya dalam varian seri 70 dan seri 200, mewakili puncak absolut rekayasa Toyota. Seri 70 yang telah diproduksi hampir tidak berubah sejak 1984 adalah studi kasus tentang fungsionalitas murni. Toyota merancang kendaraan ini dengan premis yang jarang berani dinyatakan oleh produsen saat ini. Masa pakai operasional setidaknya 24 tahun dalam kondisi penggunaan off-road paling parah, termasuk zona konflik dan misi kemanusiaan. Sasisnya adalah rangka baja bagian tertutup yang menggandakan ketebalan truk pickup konvensional manapun. As rodanya kokoh, dirancang untuk menahan benturan yang akan membengkokkan suspensi kendaraan modern. Mesinnya seperti diesel 4 liter dan 5 desiliter dengan 8 silinder V, disetel untuk bekerja pada putaran rendah, yang secara drastis mengurangi keausan internal. Di sisi lain, seri 200 memperkenalkan kemewahan, tanpa mengorbankan sedikit pun kekokohan itu. Setiap komponen elektronik pada seri 200 telah menjalani uji getaran dan suhu yang melebihi standar industri kedirgantaraan. Radiatornya berukuran besar untuk mencegah panas berlebih dalam iklim 50 derajat Celcius, dan sistem penyaringan bahan bakarnya ganda untuk melindungi injektor dari sedimen. Ini adalah kendaraan yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi pemerintah karena ketika nyawa penghuni bergantung pada mesin agar tidak berhenti, tidak ada pilihan logis lainnya. Nomor 2, Lexus LS 400. Lexus LS 400 adalah mobil yang mendefinisikan ulang konsep kualitas dalam industri otomotif global selama dekade 90-an. Pengembangannya yang secara internal dikenal sebagai proyek Circulo F1 melibatkan ribuan insinyur dan ratusan prototipe dengan anggaran lebih dari $1 miliar. Obsesi Toyota terhadap kesempurnaan sedemikian rupa, sehingga mesin khusus dirancang hanya untuk mengukur tingkat kebisingan tombol dashboard. Mesin kendaraan ini 1U ZFE adalah unit 8 silinder V 4 liter yang dibangun dengan standar toleransi yang sangat ketat, sehingga banyak komponennya tampak seperti telah dipoles dengan tangan. Umum ditemukan unit model ini dengan lebih dari 800.000 km, yang masih mempertahankan keheningan berkendara aslinya. Crankshaft-nya diseimbangkan secara dinamis untuk menghilangkan getaran sisa, dan sistem knalpotnya dirancang dengan ruang resonansi khusus untuk menetralkan frekuensi yang mengganggu. Mobil ini menunjukkan kepada dunia bahwa kemewahan tidak harus rapuh. Berbeda dengan rival Eropanya pada masa itu, yang menderita kegagalan listrik kronis, LS 400 menggunakan konektor berlapis emas untuk mencegah korosi dan sistem diagnostik terintegrasi yang berpuluh-puluh tahun lebih maju daripada para pesaingnya. Hasilnya adalah kendaraan yang 30 tahun setelah peluncurannya masih berfungsi dengan kehalusan yang membuat malu banyak sedan mewah modern. Nomor 1, Dacia Duster _Toyota Prius. Posisi kehormatan sebagai juara absolut keandalan dibagi antara dua filosofi yang, meskipun berbeda, bertemu pada titik yang sama, efisiensi struktural. Di satu sisi, Dacia Duster mewakili kemenangan kesederhanaan dengan menggunakan komponen mekanis yang sudah terbukti dan teramortisasi dari aliansi Renault-Nissan. Kendaraan ini menghilangkan risiko kegagalan desain baru. Arsitekturnya jujur,
Tidak memiliki sistem elektronik superfluo yang sering menjadi penyebab utama kunjungan ke bengkel pada mobil kontemporer. Mesinnya kecil, efisien, dan mudah diperbaiki, dengan akses ke ruang mesin yang memungkinkan mekanik manapun dengan peralatan dasar melakukan perawatan. Lebih sedikit suku cadang secara statistik berarti lebih sedikit kemungkinan kegagalan. Di sisi lain, Toyota Prius telah mendefinisikan ulang keandalan di lingkungan perkotaan. Meskipun kompleksitas hibridanya tampak, Prius adalah master dalam mengurangi stres mekanis. Transmisi planetnya tidak memiliki kopling, sabuk, atau roda gigi yang bergerak secara fisik yang menghilangkan keausan gesekan yang umum pada transmisi otomatis konvensional. Mesin pembakarannya beroperasi di bawah siklus Atkinson, yang jauh lebih halus dan kurang menuntut secara termal daripada siklus Otto tradisional. Selain itu, dengan mendelegasikan sebagian besar upaya traksi dan pengereman ke sistem listrik, rem dan mesin bensin mengalami keausan yang jauh lebih sedikit. Inilah sebabnya mengapa ini adalah kendaraan pilihan untuk armada transportasi di seluruh dunia, mengumpulkan jutaan kilometer dengan intervensi minimal. Baik Duster maupun Prius menunjukkan bahwa kecerdasan mekanis terdiri dari menghilangkan titik-titik lemah, baik melalui kesederhanaan mutlak atau melalui rekayasa yang melindungi komponennya sendiri. Keabadian mekanis sejati bukanlah mitos, melainkan hasil dari keputusan sadar pabrikan dan disiplin ketat pemiliknya. Dengan menganalisis kendaraan ini, jelas bahwa mentalitas pembelian harus berkembang dari estetika dan teknologi superficial menuju integritas powertrain dan kualitas material fundamental. Untuk mengidentifikasi mobil abadi sebelum membelinya, sangat penting untuk meneliti asal-usul platformnya dan arsitektur mesinnya. Mesin aspirasi alami, transmisi manual atau konverter torsi yang didinginkan dengan baik, dan tidak adanya sistem suspensi udara yang kompleks seringkali menjadi indikator positif umur panjang. Namun, bahkan mesin paling kuat dalam daftar ini akan menyerah pada kelalaian. Perawatan preventif adalah darah yang menjaga keabadian ini tetap hidup. Ganti oli tepat waktu, penggunaan cairan pendingin berkualitas tinggi, dan pemeriksaan konstan segel karet adalah investasi kecil yang melindungi investasi yang lebih besar. Kuncinya adalah memahami bahwa mobil adalah sistem bagian yang bergerak secara terkoordinasi. Jika rekayasa aslinya dihormati dan modifikasi yang tidak perlu dihindari, kendaraan dapat dengan mudah melewati 1,5 juta kilometer. Pada akhirnya, mobil termurah bukanlah yang memiliki harga jual terendah, tetapi yang, setelah 2 dekade layanan, masih menyala setiap pagi dengan tekad yang sama, seperti hari pertama. Membeli dengan bijak adalah membeli selamanya.